Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini adalah hari terakhir Kemenkominfo memberikan waktu buka blokir sementara untuk PayPal, namun PayPal disebut telah mendaftar sebagai PSE di Indonesia. Apa sebetulnya sebenarnya menjadi atau terjadi dengan langkah Kemenkominfo memblokir sejumlah aplikasi dan mengapa harus terdaftar sebagai PSE di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Menkominfo Johnny G. Plate pada siang hari ini. Selamat siang, Bang Johnny. Selamat siang, Nova. Selamat siang juga, pemirsa Metro TV. Baik. Bang Johnny, ketika PSE yang sebelumnya sudah sempat terblokir begitu ya, PayPal, kemudian Origin, Stream, dan seterusnya, dan kemudian kini sudah terdaftar begitu. Apakah secara otomatis PSE ini bisa langsung diakses lagi oleh masyarakat atau ada tahapan-tahapan tertentu lagi? Sudah secara otomatis bisa diakses kembali ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi. Tapi beberapa hal perlu saya update, Nova ya. Di Indonesia ini beroperasi 5.611 penyelenggara sistem elektronik dalam negeri dan asing. Dan terdapat atau menangani 9.414 sistem elektronik. Jadi ada PSE dan ada SE ya. 9.414 SE atau sistem elektronik ya. Di antara itu semuanya terdapat 7 yang tadinya bermasalah karena harus dilakukan pemblokiran sementara, karena harus dilakukan pendaftaran dan sesuai dengan aturan-aturan hukum di Indonesia. Nah, saya berterima kasih tentu kepada Kedutaan Besar dan kepada penyelenggara sistem elektronik karena dari 7 itu 6-nya telah dibuka atau diakses kembali dan termasuk di dalamnya PayPal yang sudah mendaftarkan diri. Nah, tentu untuk perlindungan kepentingan para pelanggannya, customernya sangat didorong agar penyelenggara sistem elektronik segera mendaftar. Tinggal satu yang belum. Namun di antaranya terdapat 15 penyelenggara sistem elektronik yang terpaksa, yang sudah terdaftar ya, yang terpaksa harus kami blokir. Karena apa? Karena penyelenggara sistem elektronik yang sudah terdaftar tersebut ternyata ya melaksanakan aktivitas yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, ya, yaitu dalam bentuk perjudian atau perjudian online. 15 ini kami sudah blokir dan blokirnya permanen. Bagi penyelenggara sistem elektronik yang melaksanakan kegiatan-kegiatan legal, apabila diblokir, pemblokirnya sifatnya sementara, ya sampai mereka melaksanakan kewajiban dan dibuka kembali. Dan sekali lagi terima kasih karena mereka sudah mendaftar dan sudah melaksanakan aktivitasnya kembali sebagaimana biasa, sehingga hak-hak rakyat atau kepentingan rakyat itu sudah dapat normal atau normalisasi kembali. Saya kira demikian, Nova ya, informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, mengapa ini dilakukan? Semuanya tidak lain ya selain dari untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat ya yang menggunakan dan memanfaatkan sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik tersebut. Baik penyelenggara sistem elektronik lokal maupun penyelenggara sistem elektronik asing. Baik. Bang Johnny di studio dengan Reno. Bang Johnny, pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab. Maksud saya Reno, sorry. Baik. Ya. Baik, Bang Johnny, yang perlu dijawab sekaligus ini mempertegas begitu ya kepada masyarakat, memberikan terang begitu untuk masyarakat adalah soal pertanyaan yang muncul ke permukaan. Ketika penyelenggara aplikasi ini mendaftar dan sudah terdaftar termasuk aplikasi percakapan begitu ya, berarti tidak ada lagi ruang privasi bagi masyarakat. Ini pertanyaan masyarakat. Bagaimana penegasan dari Bang Johnny? Justru pendaftaran ini diperlukan. Untuk apa? Untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Ya. Kepada penyelenggara sistem elektronik yang mendaftar, diwajibkan ya, untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada di dalam sistem elektronik pada PSE tersebut. Untuk itu PSE tersebut harus mempunyai ya sistem elektronik ya yang betul-betul memadai
dan mempunyai daya tahan terhadap serangan-serangan cyber. Justru peraturan dilaksanakan agar hak-hak masyarakat termasuk pelindungan data pribadi masyarakat yang ada di penyelenggara sistem elektronik itu terjaga. Pemerintah ya justru melaksanakan ini untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik melindungi atau memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Yang berkembang di masyarakat adalah masyarakat khawatir seolah-olah pemerintah nanti menggunakan data pribadi masyarakat ya secara salah. Nah, ini yang kepada masyarakat perlu kami memberikan klarifikasi bahwa justru dengan pendaftaran ini pemerintah ingin memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik melaksanakan tugas dan fungsinya serta sistemnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, termasuk ya dari serangan cyber agar tidak bocor datanya. Baik, Bang Joni, tadi Anda sempat mengatakan begitu ya masih ada satu PSE yang terblokir begitu. Itu bisa disebutkan Bang Joni apa aplikasinya atau PSE-nya dan sampai dengan saat ini update-nya seperti apa komunikasi antara Kominfo dengan PSE itu? Dapat saya sampaikan kami sudah melakukan komunikasi dengan salah satu yang belum mendaftar tersebut atau belum terdaftar. Memang selama ini kami berkomunikasi dengan kedutaan untuk mencari di mana mereka. Ya, dan setelah kami menemukan mereka bersama-sama dengan kedutaan menemukan mereka, terjadilah komunikasi. Dan mudah-mudahan setelah ada komunikasi, setelah mengetahui mereka kontaknya di mana, dan komunikasi itu dilakukan memberikan penjelasan kepada mereka apa yang mereka harus lakukan serta asistensi bantuan-bantuan apa yang bisa kita berikan agar mereka bisa memberikan pendaftarannya secara mudah. Pendaftarannya sendiri sangat mudah, Reno, sangat mudah pendaftarannya karena ini risk base yang paling rendah dari semua persyaratan perizinan di Indonesia. Ya, ini hanya mendaftar dan mendaftarnya pun hanya berkaitan dengan alamat mereka, ya. Kontak persennya, data-data umum terkait perusahaan yang penting, ya, dan pernyataan kewajiban mereka melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi pelanggannya, serta sistem elektronik yang mereka gunakan harus betul-betul sistem elektronik yang teruji. Ya, ini data-data teknis yang diminta, bukan ya meminta dari mereka data pribadi masyarakat, tidak, tapi betul menugaskan mereka untuk menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat. Dengan kemudahan ini seharusnya, apalagi ini dilakukan secara online, tanpa biaya pula, diberikan asistensi melalui help desk Kominfo juga, seharusnya ini bisa dilakukan dengan mudah. Bisa saja karena mereka berada di luar negeri, selama ini mereka tidak mengetahui ada aturan ini, karena mereka berada di luar negeri. Namun seharusnya sebagai perusahaan global yang beroperasi di negara-negara, ya mereka perlu mengetahui dan seharusnya sudah mengetahui aturan yang berlaku di negara-negara, ya termasuk di Indonesia. Nah, Indonesia kan punya aturan di Thailand, Singapura atau di berbagai belahan dunia ini masing-masing mempunyai aturan. Apabila mereka beroperasi di situ harusnya sudah mengetahui aturan. Dan di Indonesia aturannya sangat investment friendly, ya ramah terhadap investasi. Karena kita sudah menerapkan aturan yang disebut dengan risk based dan ini hanya mendaftar saja.